siang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tim gabungan menemukan korban kedua tenggelam di Sungai Cimandiri, Kabupaten Sukabumi dalam kondisi meninggal dunia. Tumpukan sampah yang memenuhi anak sungai Cigadung di Pamanukan, Kabupaten Subang mulai dibersihkan. Cuaca panas menyebabkan ribuan ekor ayam petelur di Kabupaten Purwakarta mati massal. Informasi pertama untuk Anda, tabrakan antara dua pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Transyogi, Kabupaten Bogor pada Senin siang. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat dua pengendara sepeda motor melintas di Jalan Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor terlibat tabrakan. Insiden bermula saat salah satu pengendara dari arah Jonggol hendak berbelok masuk ke sebuah toko. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul pengendara motor lain dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi langsung menabrak bagian belakang motor hingga terjungkal. Menurut warga, korban yang terlibat kecelakaan mengalami luka lecet termasuk anak-anak yang dibonceng. Keduanya saling berdamai dan kembali melanjutkan perjalanan masing-masing. Kita beralih ke informasi lainnya, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi korban tenggelam di Sungai Cimandiri, Kabupaten Sukabumi pada Minggu siang. Korban kedua yang dilaporkan hanyut di aliran Sungai Cimandiri itu ditemukan berjarak 8 km dari lokasi di mana korban dilaporkan hanyut. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap korban bocah perempuan berusia 8 tahun yang hanyut di Sungai Cimandiri, Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Korban kedua bernama Nisrina ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tersangkut di batuan Sungai Cimandiri. Ia ditemukan di tengah aliran Sungai Cimandiri setelah dilakukan penyisiran oleh tim SAR dengan menggunakan perahu rafting dalam radius 8 km dari lokasi kejadian. Tim dibagi menjadi 2 seru. Seru pertama menggunakan rubber boot sejauh 18 km dan seru 2 dengan menggunakan visual darat sejauh 2 km. Dan bersyukur pada hari ini pukul 11, korban atas nama Nisrina, 8 tahun, warga Desa Cibatu, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, ditemukan dalam radius 8 km dari lokasi kejadian dan langsung dibawa ke rumah duka. Untuk korban ditemukan dalam posisi meninggal dunia, kondisinya terlentang di atas bebatuan. Sebelumnya 5 bocah diketahui tengah bermain sambil berenang di anak Sungai Cimandiri, tepatnya di Kampung Tegal Datar, Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar. Awalnya aliran sungai memang kecil, namun karena hujan di bagian hulu sehingga aliran menjadi besar. Akibatnya, 2 bocah perempuan dilaporkan terseret arus Sungai Cimandiri pada Jumat pekan lalu. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Tumpukan sampah yang memenuhi anak Sungai Cigadung di Pamanukan, Kabupaten Subang mulai dibersihkan pada Minggu sore. Pembersihan dilakukan secara manual oleh petugas gabungan bersama masyarakat dengan menghanyutkan sampah ke Sungai Pangaritan terlebih dahulu. Rencananya setelah terkumpul di Sungai Pangaritan, sampah baru diangkat dengan menggunakan alat berat. Warga bersama petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup, Perum Jasa Tirta II, Dinas Sumber Daya Air, petugas BPBD, serta tim Tagana dibantu anggota TNI dan Polri Subang bahu-membahu mengatasi hamparan sampah yang memenuhi anak Sungai Cigadung di Pamanukan. Menggunakan galah bambu, warga bersama petugas menghanyutkan tumpukan sampah ke Sungai Pembuangan Pangaritan. Menurut petugas, tindakan pembersihan dengan menghanyutkan terlebih dahulu terpaksa dilakukan secara estafet karena alat berat dan dump truck tidak bisa masuk ke lokasi. Upaya hari ini untuk pembersihan yang sementara Muspika, TNI Polri, masyarakat, dan Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya?
Selanjutnya mungkin sampah sementara disalurkan ke Sungai Pengaritan. Akan ditangani di Sungai Pengaritan mungkin dengan alat berat. Insya Allah Pak, kita kerjakan estafet. Karena ini langkah darurat itu harus cepat Pak. Kalau TPA di sini bagaimana sih Pak? Kalau TPA kita itu kebetulan masih menggunakan TPS yang lama Pak, yaitu di Celeng. Kenapa? Karena tadi Pak, TPS yang proyeksi di depan itu belum kita sempat gunakan. Kebetulan karena dengan aturan karena pembangunan sarana prasarana itu ada di Ciptakaryaan untuk konstruksinya. Kebetulan teman-teman kita yang dari Ciptakarya di tahun kemarin baru mampu menyelesaikan hanya perkerasannya saja. Bangunan TPS-nya yang diproyeksikan yang baru itu belum selesai Pak. Terkendala karena apa? Terkait penumpukan sampah yang terjadi di Pamanukan, Pemkab Subang melalui Dinas Lingkungan Hidup berdalih hal ini sebagai akibat belum selesainya pembuatan tempat pembuangan sampah di wilayah Pamanukan. Kondisi ini memicu warga membuang sampah sembarangan termasuk ke aliran sungai yang dekat dengan area permukiman. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dilaksanakan di Kota Banjar dengan melakukan upacara bendera di lapangan. Karena kondisi panas dan banyak yang belum sarapan, puluhan peserta upacara jatuh pingsan. Ribuan peserta mengikuti upacara Hari Peringatan Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang dilaksanakan di lapangan Bakti Kota Banjar. Peringatan dengan upacara bendera ini dilaksanakan hari Senin karena hari Sabtu 20 Mei 2023 lalu adalah hari libur. Peserta upacara berasal dari berbagai perwakilan seperti TNI Polri, Pemkot Banjar maupun anak sekolah. Upacara yang dilaksanakan di bawah terik matahari membuat puluhan peserta jatuh pingsan. Petugas kesehatan dan PNI pun kewalahan harus mengevakuasi peserta yang mulai pusing dari barisan untuk dibawa ke mobil ambulans atau ke tempat yang kondisinya teduh. Mereka ada yang pernafasannya harus dibantu dengan tabung oksigen, namun sebagian cukup diberi teh manis hangat. Tingginya ketergantungan kepada Indonesia menjadi momentum untuk mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional dalam menyambut era pasca pandemi COVID-19 sekaligus perjalanan menuju Indonesia Emas. Ada berapa? Ada puluhan Pak. Mengutip PKKN Jakarta, generasi yang mau berjuang untuk kemandirian bangsa. Kebanyakannya yang belum sarapan ya Pak? Generasi yang belum sarapan. Para peserta upacara yang harus dievakuasi karena kondisinya lemah akibat tidak kuat berdiri lama di bawah terik matahari, kebanyakan mereka tidak sarapan lebih dulu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.